Mari kita membaca firman Tuhan yang terambil dari Matius 1 ayat 22-23, lalu Yesaya 7 ayat 14, dan terakhir Matius 28 ayat 20b. Firman Tuhan demikian. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Yesaya 7 ayat 14. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Matius 28 ayat 20b. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Saudara dikasih Tuhan Yesus, firman Tuhan ini luar biasa, saudara. Apalagi di tengah-tengah kita mengalami pandemik yang sudah kita masuki 10 bulan lebih, firman Tuhan ini meneguhkan kita bahwa Allah kita yang berjanji itu adalah Allah yang setia. Bahwa Allah kita yang berjanji itu menyampaikan perjanjian yang kekal, bahwa Dia menyertai kita. Kalau kita tadi membaca dengan jelas bagian firman Tuhan, Yesaya pasal 7 ayat 14, itu adalah nubuat yang disampaikan oleh Nabi Yesaya kurang lebih 600 tahun sebelum Yesus lahir. Namanya sudah disebut Immanuel. 600 tahun saudara sebelum dia lahir sudah disebut nama itu. Dan ketika Yesus lahir di kandang Bethlehem itu, disebut juga namanya adalah Immanuel. Saudara, pernahkah kita membayangkan nama yang 600 tahun lebih itu disebut dan kemudian digenapi, saudara, di dalam pribadi satu nama, yaitu Yesus Kristus? Maka nubuat firman Tuhan ini bukan kebetulan. Nama Immanuel ini bukan hanya sebuah pengulangan nama. Begitu banyak saudara kita menggunakan namanya pengulangan. Ya. Ada yang namanya Soeharto, bapaknya, anaknya juga pakai Soeharto, kan begitu. Ya. Nenek, cucunya lagi nanti pakai Soeharto. Hanya sebuah pengulangan, saudara. Marga juga begitu, hanya pengulangan. Tapi ini saudara bukan. Ini adalah nubuat kebenaran firman Tuhan yang digenapi di dalam satu nama, pribadi Yesus Kristus. Jadi firman ini luar biasa, saudara. Maka kita renungkan, saudara, dalam poin ini, janji yang kekal, penyertaan Tuhan bagi umat yang percaya. Yang pertama, saudara, kita renungkan dari Yesaya pasalnya yang ke-7 ayat 1 sampai 4, ayat 14 itu adalah bahwa Allah yang setia memegang janjinya. Allah kita mempunyai nama. Namanya disebut Immanuel. Nama yang menyatakan pribadinya. Jadi bukan hanya nama yang dilekatkan atau menempel dengan orang, tetapi itu adalah nama pribadinya. Maka saudara, nama itu meskipun sudah 600 tahun disampaikan, dia tidak hilang dan tidak salah menaruh nama kepada yang seharusnya memiliki nama itu, saudara. Maka disebut namanya Immanuel. Saudara, bayangkan di sini, mari kita renungkan, saudara, Allah itu setia memegang janjinya. 600 tahun dia sudah sebutkan nama itu saja. Ini baru soal nama, saudara, ya. Digenapi nama itu. Kalau kita melihat bagaimana kesetiaan Allah di dalam perjalanan umatnya, dia terus-menerus berulang-ulang juga mengingatkan umatnya bahwa dia menyertai umat pilihannya. Allah selalu memperbaharui dan mengingatkan ulang janjinya bagi kita yang percaya. Kalau
Kalau saudara dan saya percaya Immanuel itu adalah Allah beserta dengan kita, maka firman ini akan terus mengingatkan kita, berulang kali terus meneguhkan kita, saudara, karena Dia adalah Allah yang setia. Allah memegang janjinya, jelas di ayat yang ketiga dan keempat, saudara. Dalam Yesaya pasal 7 dijelaskan, Allah memegang janjinya. Yang muda, coba ingat berapa kali saudara berjanji kepada kekasihmu? Berapa kali engkau sudah menepatinya? Manusia berjanji, dia dapat melupakan, bahkan sering melupakan janjinya. Tapi Tuhan kita, Allah kita, Allah yang memegang janjinya, Dia tidak pernah melupakan. Dan di dalam janji itu kita menemukan Allah kita jujur. Dia jujur dalam integritas dirinya. Dia menyampaikan Immanuel itu. Jadi kalau kita mau bicara integritas, jangan cari dari manusia, saudara. Kita harus belajar dari pribadi Kristus, supaya saudara dan saya ada di dalam integritas yang benar. Janji Allah tidak ada yang gagal. Janji Allah soal nama itu saja tidak gagal. Janji Allah kepada Abraham, Kejadian pasal 12, digenapi terus-menerus dalam umat percaya. Janji Allah akan penebusan umat manusia di dalam Kejadian pasal yang ketiga, digenapi terus-menerus. Kemudian puncaknya, Kristus harus mati di atas kayu salib. Jadi Allah tidak pernah melupakan janjinya, dan semua janji Allah tidak ada yang gagal. Maka kalau saudara dan saya percaya Allah kita Immanuel, peganglah itu, percaya saudara, bahwa Dia ada bersama dengan kita saat ini. Di tengah pandemi ini saudara jangan berpikir Allah tidak ada. Allah ada, Allah hadir, Allah menyertai kita, akan memberikan kita jalan keluar dari setiap persoalan hidup kita, saudara. Percayalah bahwa Allah kita adalah Allah yang setia. Persoalannya saudara, mengapa Allah harus hadir di tengah umatnya? Karena manusia telah jatuh dalam dosa dan tidak dapat menyelesaikan dosanya sendiri. Manusia tinggal dalam kegelapan dan dosanya. Allah sejak semula yang berinisiatif menyelesaikan dosa manusia. Yesus harus mati di atas kayu salib. Jadi kalau Tuhan Yesus tidak mati di atas kayu salib, sia-sialah kita percaya. Saudara dikasih Tuhan. Yang kedua, di dalam Matius 1 ayat 22-23, Allah hadir di tengah umatnya. Ini yang kita renungkan dari Matius pasal 1 ayat 22-23. Allah selalu ada dan dekat dengan umatnya. Allah menjadi manusia. Maka kita percaya saudara, Tuhan Yesus itu Allah kita yang hidup. Dia bukan yang jauh di sana. Dia bukan jauh di surga. Dia ada di sini bersama dengan saudara, di dalam hati kita. Maka Dia mau bersama-sama dengan kita. Dia selalu dekat dengan umatnya. Namanya sesuai dengan pribadinya, Maha hadir, omnipresent, selalu hadir, saudara. Pada waktu kita ada dalam pergumulan menghadapi situasi pandemik ini, berdoalah, percaya bahwa Dia dapat menolong kita. Dia Maha hadir. Kita tidak bisa hadir di tempat yang lain kalau saudara kita sudah ada di dalam ruangan ini. Tapi Allah kita, Immanuel, Dia Maha hadir, saudara. Dan Dia dapat hadir ketika umatnya memanggilnya. Kehadirannya menerangi hati umatnya agar kita tetap menjadi terang di tengah-tengah kegelapan dunia ini. Tuhan mau saudara, dengan Tuhan hadir di tengah-tengah kita, bersama-sama dengan kita harus menjadi terang. Menjadi terang berdampak, membawa terang kepada orang lain sekitar kita. Bukan hanya diri kita yang kita selamatkan atau kita menerima keselamatan, tetapi orang lain juga kita berikan kebenaran firman Tuhan, kesaksian, supaya mereka mengenal bahwa ada terang yang sesungguhnya di dalam Kristus Yesus Juru Selamat kita. Kehadiran Allah menyertai kita. Allah menyertai kita dari awal sampai akhir.
Saudara lihat kebenaran firman Tuhan ini begitu jelas, saudara. Pada waktu Yesaya menubuatkan 600 tahun sebelum Yesus lahir, namanya Immanuel. Ketika Yesus lahir, disebut namanya siapa? Immanuel. Dan yang luar biasa, saudara, dan tidak mungkin salah, Yesus sendiri mengatakan kepada murid-muridnya bahwa dia akan terangkat ke surga, memberkati murid-muridnya. Dalam Matius 28 ayat 20b, dia katakan apa? Aku menyertai engkau sampai kapan, saudara? Sampai selesai pandemik? Kalau hanya urusan selesai pandemik, saudara, gak jamin kita ikut Allah kita ini, saudara. Ngapain? Yesus sendiri mengatakan, aku menyertai engkau sampai akhir zaman. Jadi saudara dan saya mengalami kehadiran Allah, kita dijamin sampai kekekalan. Saudara sudah diselamatkan. Urusan pandemik, tidak usah pusing, saudara. Enjoy saja, nikmati saja. Ini bagian dari hidup yang kita harus lewati. Kita harus prokes dengan pakai masker. Saudara, ibu-ibu, wanita yang datang pakai lipstik, nggak ketahuan lipstiknya, ya. Apa pakai lipstik atau pakai make up gitu ya. Kita harus ikuti semua. Tapi dengan itu, saudara, kita makin meyakini penyertaan Allah luar biasa kekal di dalam hidup kita. Dia menyertai kita sampai kesudahan dunia ini. Aku menyertai engkau. Dan itu bicara pribadi-pribadi disertai oleh Roh Allah. Tuhan Yesus menyertai murid-muridnya dan orang percaya dengan berikan Roh-Nya yang kudus kepada saudara dan saya. Saudara dikasih Tuhan. Apa yang kita renungkan dari kebenaran firman Tuhan ini? Yang pertama kita lihat, karena Allah ada di tengah-tengah kita, maka otoritas dan kedaulatannya berlaku atas kita. Ada yang bertanya, saudara, pada saya ketika konseling dengan situasi pandemik dan kemudian orang tuanya terpapar lalu meninggal. Ya, katakan, Pak Pendeta, Tuhan tidak adil. Kenapa ayah saya kok jadi meninggal padahal selama ini sehat dan seterusnya? Kalau sudah bicara kematian, bukan hak kita lagi, saudara. Siapapun saudara dan saya, kita yang hidup, kita harus siap. Kita akan mati. Bagaimana caranya? Urusan kita, saudara. Lalu apa persoalannya? Kalau begitu dengan peristiwa Sriwijaya, pesawat Sriwijaya. Kenapa kita mempersoalkan mati karena COVID lalu jadi momok? Yang Tuhan mau, saudara, kita yakin Allah di tengah-tengah kita, Dia berdaulat, ada otoritasnya atas kehidupan saudara dan saya. Maka percayalah, supaya otoritas itu berlaku dalam hidup saudara dan saya, sehingga hidup kita tidak sia-sia. Yang kedua, saudara, karena Allah selalu hadir dalam hidup kita, maka tidak ada alasan untuk tidak mempercayai firman Tuhan. Semua yang ada di dalam kitab suci, ini adalah firman Tuhan. Percayalah, saudara. Dialah yang meneguhkan kita dan menolong kita. Karena Allah ada bersama dengan kita, maka Dia pasti mendengar dan menjawab doa-doa kita seturut kehendaknya. Apapun yang kita doakan, Tuhan pasti mendengar. Tuhan Yesus di saat menderita dalam pergumulan yang paling berat di Taman Getsemani, Dia berdoa kepada Bapaknya. Dia terus berdoa, Bapa, biarlah lalu cawan ini daripadaku. Tapi ada kalimat yang begitu luar biasa dari doa Tuhan Yesus, katakan, bukan kehendakku yang jadi, tetapi kehendakmu jadilah. Maka dalam permohonan dan doa kita, apapun yang kita alami, Dia hadir menolong kita, menjawab doa-doa kita. Tapi semua ada di dalam kehendak Allah. Yang keempat, saudara, karena Allah selalu ada bersama dengan kita, maka Dia menjadikan kita terang dan garam di tengah-tengah dunia ini. Garam di tengah pekerjaan, profesi kita masing-masing, Tuhan mau kita menjadi terang dan garam. Berdampak.
impartasi, kita jadi terang, bukan menjadi gelap. Bagaimana hal praktisnya, saudara? Kalau ada masih teman kita yang memanfaatkan kesempatan untuk korupsi, kita harus katakan, saudara, itu bukan cara yang benar, dan itu tidak dikehendaki Tuhan. Kita harus jadi terang, baik kita sampaikan kebenaran atau kita tidak ikut bermain dengan cara-cara itu. Itu namanya jadi terang. Kita harus menjadi terang. Terus menerus Tuhan mau. Tuhan Yesus katakan, jadilah terang dan garam di tengah-tengah dunia ini. Dunia ini gelap, saudara. Jadi ruangan ini terang hanya karena ada lampu listrik, ya. Tapi nyatanya dunia ini seperti kita menutup mata, saudara. Gelap. Tidak ada kelihatan satupun. Coba saudara sekarang tutup mata, saudara. Apa yang saudara lihat kalau saudara tutup mata? Tidak ada. Selain saudara tertidur. Kalau kita ada di dalam kehendak Tuhan, saudara, hidup kita adalah hidup yang membawa terang, berdampak bagi orang lain. Yang berikutnya, saudara, karena Allah bersama dengan kita, maka Dia memberikan kita hikmat. Manusia diberikan hikmat untuk dapat beradaptasi dengan segala keadaan apapun. Saudara, Tuhan menciptakan manusia adalah makhluk unggul, makhluk yang luar biasa, makhluk yang mulia. Coba kita melihat, saudara, dari beberapa makhluk hidup di dunia ini. Saya melihat ada rumah sakit gajah, tapi dokternya bukan gajah. Ada rumah sakit panda, tapi dokternya bukan panda, saudara. Karena panda tidak bisa jadi dokter. Gajah tidak bisa jadi dokter. Karena apa, saudara? Manusia makhluk yang mulia, maka dia yang diberikan Tuhan hikmat untuk mengatasi setiap masalah, setiap persoalan. Maka ketika manusia sakit, dia menciptakan rumah sakit. Kita berobat ke rumah sakit, jangan ke dukun. Manusia adalah makhluk mulia, maka ketika dia menghadapi masalah di dunia, dia mau cari apa yang ada di atas. Dia ciptakan roket, dia ciptakan jet, dia ciptakan pesawat. Dia cari apa yang ada di antariksa. Karena apa, saudara? Makhluk mulia. Artinya apa, saudara? Di tengah-tengah pandemi seperti ini pun Tuhan memberikan hikmat kepada kita untuk mengatasi setiap persoalan ini. Maka kita bersyukur baik pemerintah sudah melakukannya, kita masing-masing pribadi, kita pun ikut terlibat di dalamnya untuk mengatasi setiap persoalan ini. Termasuk menggunakan 3M, jaga jarak, menggunakan masker, mencuci tangan. Betul? Mari, saudara, Tuhan berikan kita kemampuan untuk beradaptasi. Karena manusia diberikan Tuhan hikmat untuk itu. Sehingga kita tidak ikut-ikutan meskipun ada hoax segala macam. Kita tidak ikut-ikutan itu. Kita cari apa hikmat yang kita hadapi dengan situasi ini, saudara. Justru kita bersyukur dalam adaptasi ini Tuhan memberikan kepada kita momentum yang luar biasa. Kalau kita dalam hikmat Tuhan dapat memanfaatkan. Justru sudah 10 bulan pandemik, harga bunga, ibu-ibu tahu ya, harga bunga, Bu, ya, kok jadi mahal gitu. Bukannya makin murah, kan harusnya kalau tidak ada yang membeli makin murah. Ini pandemi justru makin mahal, saudara. Dulu yang laku itu bunganya, sekarang daunnya yang mahal. Daun itu satu lembar bisa 1 jutaan satu, saudara. Kita mampu beradaptasi, diberikan Tuhan hikmat. Mari, saudara, dikasih Tuhan, jangan kita kalah dengan situasi ini. Mari kita maju, terus berjuang. Tuhan memberikan kita kemampuan untuk menjadi manusia-manusia yang mulia dan unggul. Nah, saudara dikasih Tuhan Yesus, percayalah kehadiran Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Meskipun kita tidak dapat melihat Dia, tapi Dia ada di dalam hati saudara dan saya.
Biarlah saudara, firman Tuhan ini menolong kita, memberkati kita, membawa kita makin lagi berjalan dengan Tuhan. Allah kita adalah Immanuel. Dia bersama-sama dengan saudara dan saya. Biarlah Tuhan memberkati